Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang psikologi transpersonal. Sebelum lanjut ke pembahasan tokoh psikologi transpersonal, di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang psikologi transpersonal. Psikologi transpersonal adalah salah satu cabang ilmu psikologi yang mengintegrasikan aspek spiritual dan transendensi pengalaman manusia menggunakan kerangka psikologi modern. Beberapa ahli menganggap psikologi transpersonal juga didefinisikan sebagai psikologi spiritual, walaupun beberapa ahli psikologi di Indonesia membedakan kedua hal tersebut. Transpersonal didefinisikan sebagai pengalaman di mana kesadaran diri atau identitas diri melampaui individu atau pribadi untuk mencapai aspek-aspek yang lebih luas dari umat manusia. Kehidupan, jiwa, atau kosmik. Transpersonal juga telah didefinisikan sebagai perkembangan yang melampaui batas-batas individual. Hal-hal yang dibahas dalam psikologi transpersonal menyangkut spiritual, pengembangan diri yang melampaui ego, pengalaman puncak, pengalaman mistik, kerasukan, krisis rohani, evolusi spiritual, praktik-praktik spiritual, dan pengalaman hidup yang tersublimasi serta tidak umum. Psikologi transpersonal berupaya menggambarkan dan mengintegrasikan pengalaman spiritual dalam teori psikologi modern serta merumuskan teori baru untuk menjelaskan pengalaman tersebut. Psikologi transpersonal telah membuat beberapa kontribusi dalam bidang akademik, studi tentang pembangunan manusia, kesadaran dan spiritualitas. Psikologi transpersonal juga telah membuat kontribusi untuk bidang psikoterapi dan psikiatri. Sekian penjelasan dari saya dan dilanjutkan dengan pembahasan tokoh dari psikologi transpersonal. Terima kasih. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deisha Olivitredi dari kelompok 3. Saya di sini akan melanjutkan pembahasan mengenai psikologi transpersonal. Nah, tokoh yang saya pilih kali ini yaitu Maurice Bucke. Saya akan menjelaskan kehidupan beliau terlebih dahulu. Richard Canada Maurice Bucke merupakan salah satu tokoh psikologi yang kurang dikenal dalam bidang psikologi. Lahir pada tahun 1937 di Mathwold, Inggris. Ia pernah terdaftar sebagai mahasiswa kedokteran di Sekolah Kedokteran McGill University of Montreal. Meskipun dia berlatih kedokteran umum, tetapi dia pernah juga mengkhususkan diri di bidang psikiatri. Nah, pada tahun 1876, beliau menjadi pengawas di rumah sakit jiwa di Hamilton, Ontario, dan kemudian menjadi kepala rumah sakit jiwa pada tahun 1877. Nah, Maurice Bucke merupakan salah satu tokoh psikologi yang pertama kali menawarkan gagasan teori psikologi yang menempatkan model kesadaran manusia dan realitas sebagai elemen transpersonal yang terbuka dan melestarikan dogma agama. Penelitian tersebut dilakukan berdasarkan atas pengalaman hidupnya. Pada tahun 1872, ia mengalami pengalaman mistik yang mengubah hidupnya yang disebut dengan kesadaran kosmik. Selanjutnya saya akan memikirkan tentang pemikiran Maurice Bucke. Nah, selain menggambarkan pengalamannya, Maurice Bucke juga mengemukakan teori yang menyatakan bahwa manusia mampu mengalami 3 tahap utama dari kesadaran yang merupakan kesadaran yang jarang dialami oleh manusia. Yang pertama adalah kesadaran sederhana, yaitu kesadaran yang tidak dimiliki oleh manusia saja, tetapi dimiliki oleh hewan juga. Kesadaran sederhana juga merupakan kesadaran yang ditandai oleh kurangnya kesadaran dari dunia batin. Contohnya, seekor kucing menyadari sesuatu yang dilihatnya, menyadari baunya, akan tetapi dia tidak tahu bahwa itu semua adalah sebuah kesadaran, atau dia tidak sadar ketika dia melakukannya. Nah, yang kedua ini ada kesadaran diri. Kesadaran diri ini sering disebut dengan kesadaran menengah atau normal, yaitu kesadaran sehari-hari manusia pada umumnya. Pada tingkat kesadaran ini, manusia berbeda dengan hewan. Hal ini karena manusia memiliki kemampuan untuk berpikir dalam konsep-konsep dan juga sanggup untuk mengenal dirinya sendiri. Pada tingkat kesadaran ini, manusia tidak hanya dapat melihat pohon-pohon dari kejauhan atau mencium bau busuk yang menusuk hidungnya, akan tetapi dia menyadari bahwa dirinya mengalami hal tersebut. Contohnya, ketika seorang anak kecil yang bertanya kepada ibunya, "Bu, apakah gajah tahu kalau dia gajah?" Ketika dia melihat seekor gajah di kebun binatang, pada diri manusia dapat berlangsung proses pengandaian.
penggandaan, yaitu dalam proses pengenalannya manusia menjadi subjek maupun objek. Manusia sadar mengenai apa yang telah dilihat dan dialaminya. Manusia juga sadar saat dia menjadi subjek atas dunia luarnya dan ketika menjadi objek bagi dirinya sendiri dan orang lain. Selain itu, manusia juga memiliki kemampuan untuk mengamati isi pemikirannya atau objek eksternal berbagai peristiwa di sekitarnya. Nah, yang ketiga ini ada kesadaran kosmik. Kesadaran kosmik merupakan kesadaran tingkat tinggi yang digambarkan sebagai pengalaman mistik seseorang. Secara radikal, kesadaran kosmik berbeda dengan kesadaran normal. Dikarenakan kesadaran kosmik tidak dibatasi oleh objek dan subjek, dan juga karena keduanya menyatu dalam kesatuan yang menawarkan pengalaman dari seluruh ciptaan dan persepsi langsung oleh kosmos yang didefinisikan oleh rasa kesatuan atau penyatuan. Nah, secara kosmologis, kehidupan di dunia merupakan bagian dari kesatuan eksistensi yang meliputi segalanya pada Yang Maha Tunggal, yaitu hidup yang menghidupkan susunan alam semesta dan bumi yang merupakan hakikat serta rahasianya. Nah, selain mengalami 3 tingkat kesadaran, Maurice Buck berpendapat bahwa manusia kemungkinan memiliki tripartit psikologis yang terdiri dari sifat-sifat aktif, intelektual, dan moral. Maurice Buck mencoba menghubungkan sifat intelektual seseorang dalam sistem saraf otak dan sifat moral dalam sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom memiliki 2 cabang, yaitu parasimpatis dan simpatis. Nah, sistem saraf simpatis berkaitan dengan kesenangan atau ketegangan yang sering disebut dengan sindrom menyerang atau lari. Contohnya, apabila seseorang melihat anjing gila datang menghampiri, maka jantungnya berdetak kencang karena sistem saraf simpatik secara otomatis merespon untuk melawan anjing atau melarikan diri. Nah, Maurice Buck juga mengemukakan bahwa sifat moral berpartit antara elemen positif dan negatif. Contohnya adalah cinta dan iman yang merupakan elemen positif, sedangkan benci dan takut merupakan elemen negatif. Oleh sebab itu, menurut Maurice Buck, manusia berkembang dari yang negatif menuju positif, atau dari kebencian dan ketakutan menuju cinta dan iman. Nah, Maurice Buck juga mengemukakan bahwa sifat intelektual yang terdapat pada manusia bertanggung jawab untuk filsafat dan ilmu pengetahuan, serta dapat digunakan sebagai media atau untuk ekspresi iman dan dalam bentuk pemahaman terhadap doktrin. Sedangkan sifat moral bertanggung jawab atas agama dan fungsi estetika. Maurice Buck juga memahami bahwa agama-agama yang ada di dunia merupakan ekspresi iman, sedangkan estetika dan seni merupakan ekspresi cinta. Berikut dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairulawan dari kelompok 3, ingin mempresentasikan tokoh yang bernama Carl Gustav Jung. Adalah seorang pemuda cerdas yang lahir pada tanggal 26 Juli 1875. Jung lahir di desa Caswell, dekat Swiss, tepatnya di pinggiran Danau Constance. Secara personality, Carl Gustav Jung adalah pribadi yang lebih suka menyendiri. Dia tidak fokus pada sekolahnya dan bukan pribadi yang gemar berkompetisi. Jung mempelajari banyak cabang ilmu seperti zoologi, biologi, planetenologi, dan arkeologi sekaligus. Sebelumnya akhirnya dia memilih mempelajari bidang kedokteran. Lebih dari itu, Jung memperkaya khasana keilmuannya dengan mempelajari beberapa cabang ilmu yang lain. Sebut saja mitologi, gotisisme, referensi Kristen, alkimia, dan termasuk juga 2 cabang lain, yaitu filsafat dan gotisme. Pemikiran menurut Jung, teori kepribadian tidak hanya dipengaruhi oleh ras dan suku saja, yang kaitannya adalah dengan hukum sebab akibat, namun juga dipengaruhi oleh elemen teologi. Elemen ini berhubungan dengan tujuan dan aspirasi masing-masing pribadi, entah itu yang kaitannya dengan masa lalu yang nyata maupun kemungkinan yang akan terjadi di masa mendatang. Ataupun beberapa istilah yang berkaitan dengan teori kepribadian Jung adalah 1. Kesadaran dan ego. Menurut Jung, ego adalah jiwa sadar yang di dalamnya terdapat pikiran, ingatan, persepsi, perasaan yang sadar. Elemen inilah yang selanjutnya melahirkan identitas seseorang sekaligus kontinuitas aktivitas seseorang. 2. Ketidaksadaran pribadi. Area yang berdekatan dengan ego adalah ketidaksadaran pribadi. Ketidaksadaran ini muncul dari adanya sesuatu yang tidak disadari, namun sebenarnya pernah terjadi. Pengalaman tersebut adalah pengalaman yang dulu diabaikan, ditekan, diekspresikan, direfleksikan sehingga berada di level yang lama untuk disadari. 3. Kompleks. Ini adalah istilah yang mewakili sesuatu yang terorganisir yang berupa pikiran-pikiran, perasaan-perasaan, dan sekaligus ingatan yang ada di dalam ketidaksadaran masing-masing individu. Ada semacam makna yang menjadi pusat bagaimana nantinya beberapa pengalaman bisa terarah atau tertuju padanya. 4. Ketidaksadaran kolektif adalah tumpukan bekas ingatan yang tersimpan secara turun-temurun dari suatu masa ke masa yang lain. Di dalam
tidak hanya tergantung sejarah dari masa manusia saja, namun juga sejarah para manusia dari nenek moyang terdahulu yang berupa binatang. Bisa dikata ini adalah perkembangan dari evolusi manusia yang terjadi sejak zaman dulu hingga sekarang, yang merupakan tumbuhan pengalaman yang mengalami repetisi dari generasi ke generasi. 5 persona. Persona bisa dikata merupakan topeng yang semestinya dipakai oleh seorang pribadi. Topeng ini dikaitannya dengan tradisi, kebiasaan, dan budaya yang ada dan dialami oleh masyarakat. Persona adalah sesuatu yang diharapkan oleh pada diri pribadi orang lain atau masyarakat tertentu, meski hakikatnya mungkin saat ini akan sangat berbeda dengan kepribadian yang sungguhnya. Persona bisa dikata adalah seorang meletakkan dirinya dalam sebuah masyarakat dengan mengikuti bagaimana tradisi dan budaya yang ada dalam masyarakat tersebut. Singkatnya, persona adalah kepribadian publik. Animia dan animus. Pada dasarnya, setiap manusia, baik laki-laki, memiliki sifat yang berkolaborasi di dalam dirinya. Menurut yang wanita maupun laki-laki adalah pribadi yang bisa seksual, yang di dalamnya keduanya terdapat sifat feminin untuk pribadi yang disebut dengan anima, dan sifat maskulin pada wanita yang disebut dengan animus. Ini dikarenakan antara keduanya, laki-laki dan perempuan, telah lama hidup bersama, yang mengaitkan hal ini dengan adanya arketipe tertentu yang melekat pada pria dan pada wanita. 7 konsep bayangan atau Carl Gustav Jung ini berkaitan dengan insting-insting binatang yang melekat pada manusia selama proses evolusi yang jalannya. Insting tersebut bisa berupa dosa asal yang jika dihubungkan dengan sesuatu yang negatif yang dulu ada di luar, maka ini berhubungan dengan musuh dan iblis. Bagian inilah yang seringkali memberikan perasaan yang tidak menyenangkan, di mana dengan perasaan tersebut seseorang patut dihina karena tidak sesuai dengan hal positif yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini bisa ditekan dengan menerapkan persona pada diri pribadi maupun dengan cara mengekspresikannya dalam ketidaksadaran. Jika ini implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, satu berarti bisikan jahat dalam diri setelah di atas identik dengan pemikiran Carl Gustav Jung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deva. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang materi psikologi transpersonal. Tokoh yang saya bawa adalah Alberto Assagioli. Merupakan tokoh yang pertama kali menggunakan istilah transpersonal dalam konsep psikoterapi. Ia lahir di Venice, Italia pada tahun 1888. Roberto, seorang psikiater muda Italia ini, tertarik pada aspek niskala dari sifat manusia. Ia juga memutuskan teori-teori yang berbicara tentang psikologi secara eksplisit, termasuk transpersonal yang dikenal dengan konsep psikosintesis, di mana orientasinya menangani orang secara keseluruhan, baik fisik, mental, emosional, dan spiritual. Pemikirannya adalah ia menganggap perlu untuk memasukkan dimensi spiritual dari pengalaman manusia, bentuk psikologi yang universal bagi seluruh manusia. Tujuannya bukan untuk menggantikan psikoanalis, melainkan untuk menawarkan pendekatan yang dapat melengkapi dan menawarkan peta yang lebih lengkap dari seluruh jiwa untuk dieksplorasi. Hasil yang sukses dari konseling psikosintesis dapat digambarkan sebagai rasa identitasnya diperluas, yaitu diri dipandang sebagai konteks pengalaman hidup. Rasa sering memperluas identitas membangkitkan motivasi yang meliputi peningkatan diri. Apa yang baik bagi individu, baik pula untuk seluruh batas ego yang lebih besar menuju kesejahteraan sosial dan global. Peningkatan toleransi tampak paradoks dan ambigu, tetapi pengalaman dalam dan pengalaman luar menjadi lebih baik, di mana paradoksnya pengalaman transpersonal dimensi yang sering disertai peningkatan rasa kebebasan pribadi dan rasa segar dalam arah dan tujuan. Sebuah cara mudah untuk menggambarkan secara gambling tentang jiwa adalah Modigliani bergambar diagram telur, di mana Roberto mengatakan bahwa ketidaksadaran memiliki beberapa tingkat, di antaranya 1. Ketidaksadaran rendah dapat disamakan dengan psikologi masa lalu sebagai konsep Freudian, yaitu
yang merupakan sebuah dunia yang dikendalikan oleh insting, impuls, dan neurosis. Kedua, alam bawah sadar tengah. Analog psikologis yang dapat kita samakan dengan prasadar Freud. Ketiga, ketidaksadaran yang lebih tinggi atau supra, mewakili masa depan psikologis individuan merupakan ranah potensi, aspirasi, dan intuisi, rumah energi spiritual yang tersembunyi. Keempat, bidang kesadaran berisi semua kesadaran yang langsung, seperti pikiran, perasaan, gambar, dan sensasi sadar yang diamati. Kelima, aku dan diri pribadi dianggap menjadi titik kesadaran murni, batin yang sadar, dan nisi kesadaran, akan tetapi bukanlah identitas utama individu karena merupakan refleksi diri. Keenam, diri terkadang disebut sebagai diri yang lebih tinggi, yang sengaja ditempatkan di tepi ketidaksadaran kolektif dan alam bawah sadar yang lebih tinggi dan terkait dengan aku. Hal ini dapat dilihat masih sebagai pusat ketidaksadaran yang lebih tinggi dari konteks kepribadian. Hal ini dapat dengan mudah disamakan dengan konsep mistik dari Sensensilahi yang memiliki eksistensi dalam ataupun di luar waktu. Ketujuh, kesadaran kolektif dilihat sebagai ketidaksadaran umat manusia dan tempat tinggi bagi pola dasar. Isi dunia ini dianggap transhistorik dan transkultural yang disampaikan dalam bentuk dongeng, mitos, agama, dan simbol suci. Selain menawarkan peta jiwa, Roberto juga menciptakan referensi bergambar dari apa yang dia lihat sebagai fungsi kepribadian yang disebut dengan bintang diagram, di mana terdapat fungsi kepribadian dan diungkapkan melalui mode atau saluran pengalaman, seperti tubuh, perasaan, dan pikiran. Semua manusia memiliki fungsi dasar, meskipun manusia memiliki kecenderungan alami yang berbeda satu sama lainnya. Roberto mengatakan bahwa fungsi yang paling dekat dengan diri akan dianggap sebagai energi yang digunakan oleh diri untuk mengatur dan mengarahkan semua fungsi lainnya melalui kemauan. Akan tetapi ada 3 dimensi yang berbeda, yaitu kesatu, aspek merupakan aspek yang paling dasar dan merupakan aspek yang dapat diakui sepenuhnya untuk dikembangkan. Ketiga, mengacu pada ekspresi kehendak dan merupakan bentuk ekspresi dari sebuah tindakan. Ketiga, tahapan, yaitu merujuk secara khusus pada proses bersedia dan merekam dan mengatur semua tindakan dari awal sampai akhir. Dia mengklasifikasikan aspek utama manusia yang dikembangkan sepenuhnya sebagai akan. Kualitas ini disebut energi, penguasaan, konsentrasi, tekad, ketekunan, inisiatif, dan organisasi. Dia mengakui bahwa kualitas akan sesungguhnya mewujud sebagai individu meskipun tersembunyi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bijak Akbar Prawira. Saya akan mempresentasikan tentang pandangan transpersonal yang akan dikenakan oleh Viktor Frankl. Biografi: Viktor adalah ahli saraf dan psikiater Australia yang diakui sebagai pendiri logoterapi, sekolah psikoterapi Wina ketiga, dan karena telah menerbitkan lebih dari 30 buku, menjadi manusia mencari makna, karya paling simbolis dalam karirnya. Dilahirkan pada 26 Maret 1905 di Wina, Austria. Frankl berasal dari keluarga Yunani dan ayahnya adalah seorang stenografer parlementer yang menjadi menteri urusan sosial negaranya. Ia tumbuh dalam keluarga yang stabil dan memiliki masa kecil yang bahagia meskipun telah menjalani Perang Dunia Pertama. Pandangan transpersonal Viktor Frankl. Pandangan psikologi transpersonal yang ditemukan seorang neuropsikiater dari Wina, Austria, Viktor Frankl ini malah dengan tegas mengakui adanya dimensi spiritual. Di samping dimensi
somatis, dan dimensi psikososial dalam diri manusia. Dimensi tersebut oleh Frankl dinamakan dimensi neotik atau dimensi spiritual yang harus dibedakan dari dimensi psikis. Pandangan tentang dimensi spiritualitas dalam logoterapi Frankl ini hingga mendapatkan acungan jempol yang tinggi dari Malik B. Badril sebagai pendekatan psikologis yang optimis dan banyak kesesuaian dengan prinsip-prinsip Islam maupun pandangan masyarakat Timur tentang manusia. Karya Viktor Frankl, Psikoterapi dan Eksistensialisme, judul tulisan pilihan tentang logoterapi. Yang kedua, Kehadiran Tuhan yang diabaikan, judul terapi, wicara dan konsep-konsep lainnya. 3. Konsep sebelum kekosongan, eksistensial menuju humanis, psikoterapi. Pada mulanya adalah makna refleksi pada manusia. Pria yang menderita dasar-dasar antropologis, psikoterapi. Pria yang mencari makna tertinggi, analisis eksistensial dan kesadaran spiritual manusia. Karya Frankl yang paling dikenal dan di mana dia menangkap partisipasinya yang tragis dalam Holocaust. Buku ini terbitkan untuk pertama kalinya di bawah judul seorang psikolog di kamp konsentrasi. Namun, dalam edisi pertamanya tidak begitu berhasil dan karena alasan itu beberapa tahun kemudian diedit dan diganti namanya Manusia Mencari Makna. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Anwar dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tokoh Stanislav Grof. Stanislav Grof lahir 1 Juli 1931, juga dikenal sebagai Stan Grof, adalah psikiater kelahiran Ceko yang telah tinggal di Amerika Serikat sejak 1960-an. Grof adalah salah satu pengembang utama psikologi transpersonal dan penelitian penggunaan keadaan kesadaran non biasa untuk tujuan mengeksplorasi penyembuhan dan memperoleh pertumbuhan dan wawasan ke dalam jiwa manusia. Pemikirannya untuk studi awalnya tentang LSD dan efeknya pada jiwa bidang terapi psikedelik. Berdasarkan pengamatannya saat melakukan penelitian LSD dan teori orang tentang trauma lahir, Grof membangun kerangka teoritis untuk psikologi prenatal dan prenatal serta psikologi transpersonal, di mana perjalanan LSD dan pengalaman emosional kuat lainnya dipetakan ke pengalaman awal janin dan neonatus seorang. Seiring waktu, teori ini berkembang menjadi apa yang disebut Grof sebagai kartografi dari jiwa manusia. Yang dalam pengaruhnya, Grof membedakan antara dua metode kesadaran, heliotropic dan holotropik. Modus heliotropic berhubungan dengan pengalaman sehari-hari yang normal dari realitas. Konsensus holotropik berkaitan dengan keadaan yang bertujuan menuju keutuhan dan totalitas. Keberadaan holotropik adalah karakteristik keadaan kesadaran yang tidak biasa seperti pengalaman meditatif, mistik, atau psikedelik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deva Aditya. Di sini saya akan melanjutkan materi pembahasan psikologi transpersonal. Tokoh yang saya bawa adalah Charles Sturt. Charles Sturt lahir pada tanggal 29 April 1937 di Morrisville, Pennsylvania, dan dibesarkan di Trenton, New Jersey. Charles Sturt dikenal sebagai seorang parapsikologis yang berusaha memadukan pengalaman spiritual dengan sains. Pemikiran dari Charles. Menurut Charles Sturt, berusaha mendapatkan atau pengalaman spiritual, sebuah perasaan kesadaran bahwa dirinya merasa terbuka dan menyatu dengan alam semesta. Ada aliran energi di seluruh tubuhnya, merasakan bahwa dunia adalah satu, penuh cinta, dan waktu seakan berhenti. Hanya beberapa orang yang mendapatkan DASC melalui drugs atau LSD, heroin, ganja, yang mempunyai dampak kerusakan fisik
Padahal menurutnya terdapat beberapa teknik selain drugs yang bisa digunakan dan lebih positif, seperti meditasi dan ritual keagamaan yang lainnya. Sumbangan besar lainnya adalah pemetaan kedudukan dan tingkat kesadaran, yaitu ke-1 state of consciousness atau disingkat SOC, segala hal yang berada dalam pikiran seseorang pada saat tertentu. Kedua, altered state of consequence, sesuatu yang dipikirkan sekarang berbeda karena ada perubahan objek dengan apa yang dipikirkan beberapa saat yang lalu. Ketiga, disrated state of consequence atau disingkat DSOC, pola yang khas dari fungsi pemikiran. Keempat, pola khas di SOC bergantung pada cara pandang observernya. Kelima, Dissearch Altered State of Consequence atau disingkat DSAC, perubahan radikal dari keseluruhan fungsi berpikir dan kesadaran. Contohnya mimpi, pengalaman fly atau drugs, juga pengalaman spiritual. Selain itu, ia juga mendefinisikan fenomena di luar kondisi psikis yang umum atau parapsikologi, yaitu parapsikologi berarti penyelidikan terhadap hal-hal yang berada di luar psikologi biasa. Adapun fenomena parapsikologi adalah sebagai berikut. 1. Telepati, komunikasi langsung pikiran dengan pikiran antara manusia yang lain. Kedua, clairvoyance, kontak langsung dengan objek fisik. Ketiga, precognition, mengetahui kejadian pada masa mendatang. Psikokinesis, kemampuan pikiran untuk mempengaruhi benda tanpa kontak fisik. Semua fenomena tersebut mengacu pada ESP atau extrasensory perception yang di dunia paranormal dikenal sebagai psi phenomena. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Desya Fitriadi. Saya di sini akan melanjutkan materi pembahasan tentang psikologi transpersonal. Tokoh yang saya pilih kali ini yaitu James Fadiman. Saya akan menceritakan kehidupan beliau terlebih dahulu. Ia lahir pada tanggal 27 Mei 1939, adalah seorang penulis Amerika. Dia diakui untuk penelitiannya tentang psychedelic microdosing. Dia ikut mendirikan bersama dengan Robert Fraser yaitu Institut Psikologi Transpersonal yang kemudian menjadi Universitas Sofia, di mana dia menjadi dosen dalam studi psychedelic. Lalu beliau menerima gelar Bachelor of Art dari Harvard University pada tahun 1960 dan gelar master dan doktor keduanya dalam psikologi dari Stanford University PhD pada tahun 1965. Pada tahun 1963, Fadiman bekerja di Pusat Penelitian Augmentasi Stanford, sebuah divisi yang melakukan penelitian tentang komputasi jaringan. Fadiman juga merupakan bagian dari tim psychedelic dalam eksperimen pemecahan masalah di International Foundation for Advanced Study yang tiba-tiba dihentikan pada tahun 1966. Berikutnya saya menjelaskan pandangan beliau. Dari pengamatannya sendiri dan laporan anekdot yang tak terhitung jumlahnya, Fadiman telah menyimpulkan bahwa ketika microdosing, informasi tampaknya berjalan lebih baik ke seluruh tubuh. Tampaknya mengembalikan koneksi yang salah ke tempat yang tepat. Mungkin di sistem saraf pusat Anda, di batang otak Anda, atau mungkin meningkatkan fungsi mitokondria. Kami tidak tahu bagaimana cara kerjanya sejauh ini. Kita tahu bahwa microdosing tampaknya kembali menyeimbangkan orang. Mereka meningkatkan hubungan dengan tubuh mereka dan menjadi lebih selaras dengan kebutuhan mereka. Misalnya, orang mengatakan bahwa mereka menciptakan pola yang bermanfaat, seperti tidur lebih nyenyak, makan lebih sehat, dan bahkan berhenti dari kecanduan. Selanjutnya, yaitu kontribusi beliau. Dr. James Fadiman dikenal sebagai Bapak Microdosing untuk eksplorasi perintis dan studi ilmiah tentang microdosing. Sejak 2010, dia telah mengumpulkan laporan dari ribuan orang-orang di seluruh dunia yang telah mencoba microdosing. Banyak dari mereka mengikuti rutinitas microdosing yang disarankannya, yaitu 1 hari aktif, 2 hari libur, menciptakan protokol Fadiman.
Laporan-laporan itu penuh dengan kisah orang-orang yang mengatasi rasa tidak aman, kecemasan, depresi, dan stres mereka, serta migrain, sakit kepala cluster, dan keluhan menstruasi. Hal ini membuat Dr. James Fadiman yakin bahwa microdosing dapat memiliki manfaat psikologis dan kesehatan yang sangat besar sementara hampir tidak memiliki resiko. Berikut dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dira Madina. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh dari Robert Frager. Robert Frager ini lahir pada tanggal 20 Juni tahun 1940. Frager mendapatkan gelar PhD pada bidang psikologi sosial dari Harvard University itu pada tahun 1967. Frager juga merupakan pendiri The Institute of Transpersonal Psychology pada tahun 1975. Yang kemudian menjadi Sofia University. Frager pun pernah menjadi presiden The Association for Transpersonal Psychology. Lalu pada tahun 1981, Frager memeluk agama Islam dan menekuni psikologi sufi. Dan pada tahun 1985 dikukuhkan sebagai mursyid. Ia dikenal dalam bidang psikologi transpersonal dan untuk perannya dalam pembangunan lembaga pendidikan pertama di negara itu yang didedikasikan untuk bidang ini muncul dari penelitian dan praktek. Ia juga mengajar kursus dalam psikologi spiritual dan The Wisdom of Islam di Universitas Online Philosophical. Penelitian ini juga dalam program online dari Holmes Institute Sekolah Pascasarjana Studi Kesehatan. Dalam pemikirannya, Robert Frager ini memahami bahwa hati manusia merupakan makhluk spiritual dan misteri. Hati inilah tidak dapat dipisahkan dengan lainnya, bahkan hati saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Hati juga memiliki gradasi kondisi yang menandakan tingkat spiritualitasnya. Robert Frager membagi gradasi ini menjadi 4 bagian. Yang pertama itu dada. Dada secara langsung dipengaruhi oleh kata-kata dan perilakunya. Ia dipelihara dengan ibadah, doa, derma, pelayanan, serta pengamalan prinsip dasar dari semua agama. Dengan perilaku positif, dada menjadi berkembang dan cahaya amaliyah menjadi tumbuh. Yang kedua itu hati. Ketika dada telah dibersihkan dan hati telah dibuka, ia mulai mampu melampaui permukaan luar dan merasakan apa yang tersembunyi di dalam. Yang ketiga itu hati lebih dalam. Hati lebih dalam adalah tempat penglihatan batiniah dan inti cahaya makrifat. Makrifat berarti kearifan batiniah atau pengetahuan hakikat spiritual. Yang keempat, lubuk hati terdalam. Luas dan cahaya lubuk hati terdalam atau hatinya hati tidak berpikiran terhadap sesuatu kecuali yang hadir adalah Allah. Ia membagikan sumbu raksasa yang tak bergeming, sementara segala sesuatu berputar mengelilingnya. Karyanya, buku-buku yang ditulisnya antara lain seperti Personality dan Personal Growth bersama James Fadiman, Heart, Self and Soul, The Sufi Psychology of Growth, Balance and Harmony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dira Madina. Di sini saya akan menjelaskan salah satu tokoh psikologi transpersonal yaitu Ken Wilber. Ia merupakan seorang penulis, pembicara publik, dan neoplatonik Amerika yang terkenal yang lahir pada 31 Januari tahun 1949. Beliau ini merupakan dosen di berbagai bidang serba bisa. Bidang-bidang ini berkisar dari filsafat, psikologi perkembangan, ekologi, hingga mistisisme. Ia juga pelopor di balik teori integral yang mendirikan Institut Integral pada tahun 1998. Pemikirannya, Wilber ini telah mengembangkan teori yang komprehensif yang mencakup kebenaran dari tradisi dan disiplin yang berbeda. Beberapa di antaranya adalah pendekatan psikologis, teori ilmiah, tradisi spiritual, pendekatan sosiokultural, teori-teori filosofis. Ini adalah model kesadaran di mana pengembangan individualitas yang sehat dicari melalui pertumbuhan, pemberdayaan kapasitas kita, pembelajaran, dan koneksi dengan yang terdalam, dengan alam, dan dengan yang lainnya. Juga dalam model ini disarankan bahwa keadaan penuh dapat dicari dari perkembangan kesadaran. Lebih jauh, perkembangan kesadaran ini akan membantu kita mengesampingkan penderitaan. Karya dari Ken Wilber ini, karya-karya telah melintasi banyak perbatasan, dihargai dalam kerangka budaya yang berbeda.
Beberapa di antaranya, yang pertama psikologi yang komprehensif. Dalam buku ini, Wilber menyajikan ringkasan model dan konsepsinya secara keseluruhan. Selain itu, ini menggambarkan pertumbuhan dan perkembangan manusia dari berbagai tingkat di mana berbagai patologi dapat muncul. Yang kedua, kesadaran tanpa batas. Penulis melewati spektrum kesadaran manusia. Selain itu juga, ia juga mencoba menjelaskan penderitaan manusia dan keretakan identitas saat ini. Yang ketiga, sejarah singkat dari semua hal ini. Ini adalah salah satu pemikiran penulis yang terbaru. Ini membahas masalah seks, jiwa, dan roh. Bertanya-tanya tentang tempat yang kita tempati. Selain itu, ini juga menunjukkan fase evolusi yang berurusan dengan masalah saat ini yang memandu menunjukkan refleksi. Yang keempat ini 3 mata pengetahuan. Wilber menganalisis 3 bidang pengetahuan. Yang pertama ranah empiris, yang kedua indera, yang ketiga yang pertama ini ranah empiris indera, yang kedua ranah rasional pikiran, dan yang ketiga ranah kontemplatif roh. Nah, yang kelima ini Trump dan Akhirat. Ini adalah buku berdasarkan refleksi di mana dia mempertanyakan bagaimana kita tiba pada saat ini. Selain itu juga, ia menghadirkan solusi yang berbeda untuk menutup fraktur sosial hebat saat ini. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bijak Barbawira. Saya akan berpresentasi tentang George N. Ferrer. George N. Ferrer lahir pada 30 Oktober 1968, adalah ahli psikologi Spanyol dan pemikiran partisipatif yang berpusat di AS. Yang terkenal dengan kerjanya teori partisipatif dengan psikologi transpersonal, belajar agama, pendidikan integral, dan seksualiti dan hubungan intim. Ferrer adalah profesor psikologi di Institut Pengajian Integral California atau CIIS San Francisco, di mana dia berkhidmat sebagai ketua Jabatan Psikologi Timur Barat. Ferrer dianggap salah satu arsitek utama transpersonalisme gelombang kedua dan pendekatan partisipatifnya terhadap kerohanian, pluralisme agama, dan pendidikan integral secara meluas dibincangkan dalam sebuah jurnal akademik dan persidangan. Pemikiran George Ferrer terkenal perspektif yang lebih pluralistik dan partisipatif tentang dimensi spiritual dan ontologis. Dalam revisi teori transpersonalnya, Ferrer mempertanyakan 3 pengadaian utama atau kerangka kerja penafsiran yang telah dominan dalam studi transpersonal. Ini adalah kerangka eksperimentalisme transpersonal dipahami sebagai pengalaman batin individu, empirisme batin, studi tentang fenomena transpersonal menurut standar ilmu pengetahuan empiris, dan perennialisme, warisan filosof perennial dalam studi transpersonal. Meskipun mewakili kerangka acuan penting untuk studi awal fenomena transpersonal, Ferrer percaya bahwa asumsi ini telah menjadi pembatas dan bermasalah bagi perkembangan lapangan. Sebagai alternatif dan tren epistemologis dan filosofis utama, Ferrer berfokus pada keragaman atau pluralisme wawasan spiritual dan dunia spiritual yang dapat diungkap dengan penyelidikan transpersonal. Berbagai dengan model transpersonal yang diinformasikan oleh filosofi abadi, ia memperkenalkan gagasan tentang kekuatan spiritual yang dinamis dan tidak pasti.
Sejalan dengan itu, ia juga memperkenalkan metafora samudra emansipasi. Menurut Ferrer, samudra emansipasi memiliki banyak partai. Artinya, kebenaran spiritual yang berbeda dapat dicapai dengan tiba di pantai spiritual yang berbeda. Aspek kedua dari revisinya, giliran partisipatif, memperkenalkan gagasan bahwa fenomena transpersonal adalah peristiwa partisipatif dan ko-kreatif. Ia mendefinisikan peristiwa-peristiwa ini sebagai kemunculan wujud transpersonal yang dapat terjadi tidak hanya dalam lokus individu, tetapi juga dengan hubungan, komunitas, identitas kolektif, atau tempat. Pengetahuan partisipatif ini multidimensi dan mencakup semua kekuatan manusia, tubuh, hati, jiwa, contohnya. Sebagaimana dipahami dari kerangka transpersonal, menurut Jaenke, visi Ferrer mencakup realitas spiritual yang jamak dan multipel, dan kekuatan spiritual yang dapat menghasilkan berbagai wahyu dan wawasan yang pada gilirannya memungkinkan tumpang tindih atau bahkan tidak sesuai. Pendekatan Ferrer terhadap pemikiran partisipatif telah diambil dalam konteks psikoanalis, menggambarkan dari kritik Ferrer terhadap perennialisme. Robin S. Brown mengadopsi paradigma partisipatif sebagai sarana untuk mendorong pluralisme klinis. Sekian dari saya presentasi untuk pemikiran dan sekaligus kontribusi terhadap psikologi asalnya George N. Ferrer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.